Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar teman-teman mahasiswa dimanapun Anda berada? Hari ini kita ketemu kembali pada mata kuliah andragogi. Hari ini kita akan membahas materi konsep pedagogi, andragogi, dan heutagogi. Capaian pembelajaran pada materi ini adalah mahasiswa mampu memperbandingkan pedagogi, andragogi, dan heutagogi, serta mampu mengaitkan antara ketiganya. Jadi sebelum kita membahas mengenai apa itu pedagogi, andragogi, dan heutagogi, saya akan bercerita. Teman-teman, coba kita ingat kembali perbedaan antara kita makan di rumah, makan di kafe seperti yang biasanya teman-teman lakukan kalau diskusi di luar kampus, dan juga makan secara prasmanan. Jadi kalau pedagogi itu kita layaknya makan di rumah. Jadi makanan itu sudah disajikan oleh ibu kita dan kita tinggal mengambilnya untuk dimakan. Sedangkan kalau kita makan di kafe, itu waitressnya akan mengasih menu ke kita, kemudian kita memilih makanan apa yang akan kita makan. Akan tetapi kita tidak bisa memilih di luar dari menu itu. Nah, itu disebut sebagai konsep andragogi. Sedangkan yang ketiga, kalau kita makan secara prasmanan, kita bisa mengambil makanan apa yang kita mau. Misalkan teman-teman mau pakai nasi dan rendang saja, atau mau makan sayurnya saja atau supnya saja. Kemudian teman-teman bisa memilih duduknya di mana dan dengan strategi seperti apa teman-teman menikmati santapan itu. Nah, itulah yang disebut dengan heutagogi. Jadi kalau heutagogi ini teman-teman sendiri yang menentukan mau belajar apa, kemudian apa metodenya, bagaimana strateginya, dan evaluasinya seperti apa, itulah yang disebut dengan heutagogi. Kalau andragogi, fasilitator dan warga belajar secara bersama-sama menentukan apa yang mau dipelajari, kemudian apa metodenya, bagaimana teknisnya, sampai kepada evaluasinya itu ditentukan secara bersama. Nah, sedangkan kalau pedagogi itu seperti pembelajaran yang ada di kampus atau yang ada di sekolah. Jadi materinya itu sudah ada di kurikulum, kita belajar berdasarkan apa yang sudah tertera di kurikulum. Nah, jadi itu tadi contohnya. Kemudian kita masuk kepada materi, teman-teman. Pedagogi itu berasal dari kata paidos dan agogos. Paidos ini artinya adalah anak dan agogos itu berarti memimpin. Sehingga secara harfiah pedagogi ini berarti memimpin anak. Nah, kalau andragogi secara epistemologi, andragogi itu berasal dari bahasa Yunani aner atau andar yang berarti orang dewasa. Sedangkan agogos itu artinya adalah memimpin. Sehingga kalau menurut Knowles, andragogi is therefore the art and science of helping adult learn. Jadi seni untuk membantu atau membelajarkan orang dewasa. Itu kalau andragogi. Sedangkan heutagogi merupakan studi tentang belajar yang ditentukan oleh diri pembelajar sendiri. Nah, konsep ini pertama kali diciptakan oleh Stewart yang memberikan kebebasan pada pembelajar untuk menentukan belajarnya sendiri, meliputi konten yang akan dipelajarinya itu apa, strategi belajarnya itu bagaimana, dan jenis asesmennya bagaimana. Jadi sudah jelas ya teman-teman mahasiswa. Nah, kemudian di bahan ajar yang sudah saya sediakan di Sipda Unimed, heutagogi merupakan studi tentang belajar yang ditentukan oleh diri pembelajar sendiri. Nah, konsep ini teman-teman pertama kali diciptakan oleh Stewart yang memberikan kebebasan pada pembelajar untuk menentukan belajarnya sendiri, meliputi konten apa sih sebenarnya yang akan dia pelajari, kemudian strateginya itu bagaimana, sampai pada tahap assessment yang dia juga menentukannya sendiri. Nah, itulah kalau heutagogi. Jadi, saya harap teman-teman dapat membedakan antara heutagogi, andragogi, dan pedagogi
serta penerapannya itu bagaimana. Nah, nanti di pertemuan ke-7 atau di pertemuan ke-10 itu kita sudah mulai mengidentifikasi kebutuhan belajar masyarakat yang akan kita praktekkan andragogi di dalamnya. Nah, untuk melakukan identifikasi ini, teman-teman sudah ada panduannya di e-modul yang ada di Sibda. Nah, kemudian teman-teman, bagaimana strateginya, pendekatannya itu sudah saya lampirkan dan sudah tersedia di bahan ajar elektronik. Nah, pada tahap evaluasi, teman-teman dapat melakukan evaluasinya itu dari segi evaluasi program dan evaluasi kegiatan belajar. Jadi bukan evaluasi secara keseluruhan ya. Nah, kalau evaluasi program, teman-teman bisa melakukan dengan model CIPP, kemudian model Brinkerhoff, atau juga model STACK. Sedangkan kalau kita akan melakukan evaluasi pembelajarannya, itu dari 3 ranah. Yang pertama dari segi kognitif. Kalau dari segi kognitif, teman-teman bisa menggunakan tes lisan atau juga soal pilihan berganda. Kalau dari ranah afektif, teman-teman harus melakukan dengan skala pengukuran sikap. Itu ada skala Goodman atau juga bisa menggunakan skala Likert. Sedangkan yang ketiga, teman-teman, kalau kita akan mengevaluasi dari ranah psikomotor, teman-teman bisa menggunakan checklist atau juga rating scale. Jadi semuanya itu sudah runtut saya sampaikan di bahan ajar elektronik, teman-teman bisa membacanya di Sibda kapanpun dan dimanapun teman-teman berada. Nah, teman-teman, perlu juga saya sampaikan bahwa di pertemuan ke-7 dan di pertemuan ke-14 kita akan melakukan kuis. Jadi, kalau teman-teman itu biasanya suka main game, saya juga akan memberikan game di mata kuliah ini, tapi dengan aplikasi Quizizz. Nanti akan saya berikan kodenya supaya teman-teman bisa mengakses di pertemuan ke-7 dan di pertemuan ke-14. Demikianlah teman-teman pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Tetap di rumah aja dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum dan selamat pagi.